Dia bilang Gusnya yang memukul dia sampai dia begitu. Ternyata dia hanya tipuan. Sengaja dia murni ingin menghancurkan kita. Kurang apa lagi antum itu membuat jamaah saya sampai sekarat seperti itu? Dengan sihir apa itu? Astagfirullahaladzim, kami tidak punya sihir, Pak. Maka dari itu niat kami baik, niat kami tulus di sini ingin menjenguk seperti yang diajarkan Rasulullah, menjenguk yang sedang sakit. Mohon izin. Antum kesini, ujuk-ujuk kesini, kalau nggak mau berniat buruk mau apa lagi antum? Apa mau nambahin sihir itu? Apa antum mau membunuh sekalian? Oh, ini yang namanya Iya, Ustadz. dia yang menyihir kakak kamu. Terus mau apa? Habis dicemooh mau apa? Mau kau racunin dengan ini? Gimana? Mau kau racunin dengan yang kamu bawa ini? Ini gara-gara sihir kamu ini, Ustaz. Saya minta pertanggungjawaban antum ini. Ini kakak saya sampai kejang-kejang. Gimana ini? Saya minta 50 juta. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, anak-anakku, orang tuaku yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua para pecinta Q atau Q mania dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semua, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajat dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Saudaraku, malam hari ini saya bersama Bang Radit, kameramen, dan juga Musa sopir ya. Ya. Akan silaturahim, akan ziarah. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit? Dan ketahuilah siapa yang sedang sakit saat ini, yaitu saudara kita dari kelompok Wahabi yang kemarin kejang-kejang tuh ya Bang. Kenapa kok kayaknya geram? Mbaknya nggak mau Bang? Ya, saya nggak suka karena selain dia menghina, mengharam-haramkan apa yang sebenarnya kita kerjakan dan itu wajib, terus dia juga memfitnah Gus. Dan terbukti itu hanyalah fitnah. Dia bilang Gusnya yang memukul dia sampai dia begitu. Ternyata dia hanya tipuan. Sengaja dia murni ingin menghancurkan kita. Kenapa kita harus ke sana, Gus?
Kenapa kita harus ke sana? Sedangkan kemarin itu dia juga udah melakukan kekerasan. Mulai dia Gus, dia pukul Gus, terus dia siram Gus pakai kopi, dia seret Gus, sampai Gus dipukul keluar air keluar darah. Ya, saya sebagai teman juga atau santri sekaligus, saya nggak terima hal itu semuanya. Saya tahu Gusnya orangnya seperti ini, rendah hati, mudah memaafkan, nggak peduli siapapun orang itu berbuat jahat sama Gus, tetap mau merangkul menjadi saudara. Tapi saya sebagai teman atau satu santri, saya itu nggak mau. Kenapa? Dia udah jahat sama kita. Dia udah merendahkan Gus. Ribuan netizen nggak terima hal itu. Kenapa? Bukan cuma saya. Saya yakin netizen nggak terima semua itu. Masa kita datangi lagi? Kalau memang dia mau bertobat, dia pasti datang menemui kita tanpa kita yang ke sana. Sudah cukup bang. Kalau sampai sebagai santri, ikuti aja apa kata guru. Guru tahu mana yang baik, mana yang buruk yang akan terjadi. Karena guru ini wasilah bang. Yang pertama, saya yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin, belajar meniru akhlak Rasulullah. Bukankah guru saya juga harus sebagai uswah atau contoh kepada para murid-muridnya dan jamaahnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu hal yang mudah. Contoh, saya berbuat baik kepada sampean, kemudian sampean membalasnya dengan perbuatan baik, itu hal yang wajar. Tapi yang susah, saudaraku, kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Nabi pernah mengajarkan, bahkan Nabi itu wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Nabi itu berdakwah bang, tiap hari dicaci maki oleh siapa? Oleh istrinya Abu Jahal. Nggak cukup sampai di situ. Nabi kita Muhammad difitnah, Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad sesat, Muhammad pemecah belah umat. Apakah cukup sampai di situ? Nggak cukup. Muhammad pembohong, pendusta, Muhammad diusir dari kampung halamannya. Nabi Muhammad diusir bang dari kampung halamannya, diteror, diintimidasi, diancam mau dibunuh. Au yaqtuluka au yukhrijuk, dibunuh dan diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi kita yang dijamin masuk surga. Orang yang pertama masuk surga, yang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diuji seperti itu. Nggak cukup sampai di situ akhlak Nabi bang. Nabi pernah dijadikan sembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta hadiahnya. Di situ ada yang namanya Suraqah. Dengan gagah perkasa pendekar di zaman Nabi, saya siap membunuh Muhammad hidup atau mati, memenggal kepalanya. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di puncak gunung, dengan gagah perkasa, Suraqah naik kuda, membawa pedangnya, mencabut pedangnya, mau menghunuskan ke tubuh Rasulullah. Hei Muhammad, tunggu, aku akan kupenggal kepalamu. Ketika Nabi Muhammad yang tersenyum, tiba-tiba kudanya Suraqah itu jatuh. Pedangnya terlempar di hadapan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad langsung mengambil pedang itu dan memenggal dia? Dia yang akan membunuhnya? Tidak. Diambil pedang itu, dikasihkan. Hei Suraqah, hati-hati kalau naik kuda, jangan kencang-kencang. Subhanallah. Berbuat, Nabi itu mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada orang yang membunuhnya. Bang, itu Rasulullah. Apakah kita bisa pisah? Kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW sedikit, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, meski itu berat. Nggak cukup sampai di situ bang. Kita punya ilmu hikmah, aman ilmu hikmah mempelajari, sudah lama bertahun-tahun. Nabi kita Muhammad SAW ketika dikepung oleh kaum Quraisy, di kanan gunung besar, di kiri gunung besar. Ketika itu Nabi dilempari batu berdarah-darah bang. Darahnya Nabi yang suci, yang mulia menetes ke tanah. Malaikat Jibril turun, hei Nabi Muhammad, hei Rasulullah, apakah engkau memerintahkan ini gunung akan aku robohkan ke mereka biar semua mereka luluh lantah? Apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril, biarkan. Darah ini menjadi saksi perjuanganku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Andaikan Nabi mengatakan, gulung saja Jibril mereka yang menyakitiku. Gulung saja Jibril, hancurkan, binasakan, musnahkan. Bisa.
Kita pun mau membasmi mereka pertama ketemu dengan satu sebutan Asmaul Husna. Ya Hayyu. Mereka terpental semua. Bisa. Tapi tidak dengan cara itu. Tapi kita dengan cara dakwah. Uswah. Mau'idhah hasanah. Dari hati ke hati bang. Dan saya sangat berharap. Saya mengajak Bang Radit tidak melakukan apapun. Kekerasan. Dengan cara brutal. Dengan cara kekerasan kayak itu tidak menyelesaikan solusi kita. Ayo. Mencoba meniru dakwahnya Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya bang, Ya. saya bawa bingkisan. Ini ada madu bang. Kita akan kasih hadiah kepada Apa mereka. aja, Gus? Ada madu, kan sakit tuh. Saya juga refleks kemarin dia waktu mau memukul saya, tiba-tiba dia kecang-kecang tuh refleks itu ilmu hikmah. Ini ada daun sambung nyawa. Ini adalah daun bidara. Ya, ini ada daun habba syifa atau jinten hitam. Jadi sini Nabi katakan jinten hitam atau habba syifa ini bisa menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Dan madu ini sunnah Rasulullah. Tidak ada obat di dunia ini kecuali madu dan Al-Quran. Jadi ini akan saya hadiahkan kepada mereka yang telah jahat kepada kita bang. Ini yang berat gitu bang. Inilah meniru akhlak Rasulullah. Yang berat kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita itu berat banget. Tapi bismillah. Kita pasti bisa ya. Tapi dia kan juga sudah mengharam-haramkan semua ajaran yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW. Bang, mereka itu karena nggak ada pencerahan. Mereka itu didoktrin. Kita harus pendekatan kepada mereka. Menunjukkan jalan yang benar. Yaitu jalan yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bawa bingkisan, kita bawa obat, kita jenguk. Karena nggak akan sembuh sebelum kita yang mendoakan, kita yang mengobati. Jujur Gus, andai kata ini bukan Gus, sudah saya pastikan kalau bukan aku yang mati, dia yang mati. Jangan. Saya akan melakukan kekerasan dengan dia. Jangan, itu hanya emosi, jangan bang. Kita ini diajarkan rahmatan lil alamin. Saya paling benci kalau ada orang-orang seperti itu mengharam-haramkan semuanya, maulid haram, ziarah kubur haram, nggak boleh, nggak ini, nggak boleh. Aduh, Sudah dia bang, katanya berpedoman Al-Quran, tapi salah. sudah bang, nggak apa-apa, sabar. Wahabi itu asal mulai dari mana sih Gus? Karena saya nggak bingung saya begini. Bang, suatu saat pasti kita akan bisa menyentuh hati mereka dan mereka ke jalan yang benar. Saya yakin itu bang. Inilah dakwah. Capek, lelah, malam-malam di saat semua orang tertidur lelap kita datang. Inilah dakwah. Nabi kita juga gitu bang, capek, lelah, penat, terkadang sampai meneteskan air mata, sakit. Orang yang berdakwah itu bagaikan yang menggenggam bola api, semakin digenggam semakin pedih, semakin sakit, perih bang. Itu orang yang berdakwah. Tapi nanti saya akan mengikuti saat ini Gus. Tapi nanti ada kata dia berbicara kotor di hadapannya Gus, saya ingin mohon izinkan saya. Enggak, Untuk melakukan semua itu. enggak, jangan. Saya tidak mengizinkan dan saya tidak ridho bang. Jangan, ikuti aja, patuh saja bang. Bismillah. Yang penting inilah jalan dakwah. Dakwah ini memang terjal, tapi dibayar mahal oleh Allah. Jalan ini memang penuh duri, tapi dicintai Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah berada di depan kawasan Wahabi. Ini area parkirnya. Jadi kontrol ya. Bisa dibuka. Mana supir Cak Musa? Banyak nggak Gus? Ini buka kocanya nggak bisa dibuka. Hah? Ini stoknya banyak nggak? Oh banyak bang, banyak. Banyak ya. Hmm. Ini yakin Gus kita nggak kasih dia Gus? Yakin. Ya barangkali sahabat-sahabat yang mau nggak apa-apa bang. Masih Ya, banyak kalau kok. ini ada yang mau Untuk ini pembangunan masjid. Bukan ya? buat ada madu sahabat, ini madu. Terus habba syifa, Oh nggak kena kok gini ya? sambung nyawa Kuncing. sama apa ini? Ini Daun bidara. iya betul. Daun bidara. Yang mau sahabat silakan ya. Ini kalian boleh chat admin. Nomor admin itu 081 33 33 22 76. Oh ya Gus, 776. ini kan masih ada, saya juga punya. Saya juga mau tawarin ini Gus, mohon maaf. Bawa kalung kisah nggak untuk ngobatin dia? Alhamdulillah saya bawa, tapi tinggal satu. Ini kita sudah berada sahabat di area parkirnya kawasan markas besar mereka ini ada.
kawasan dilarang parkir. Kelihatan nggak Ki? Ya, kelihatan. Ini markas mereka ditutup penuh dengan pagar tinggi banget. Kita akan masuk, saksikan terus, jangan lupa di share dan di like ya, dan jangan lupa follow TikTok saya Gus Itis Official dan juga Instagram saya Gus Itis Official, supaya panjenengan Anda bisa mendapatkan info-info terbaru dari kita tentang, khususnya tentang aliran ini. Sudah Bang, kita mau berangkat. Sudah Gus. Ada lagi nggak Gus? Mana kiswahnya ada? Saya ada kiswah Gus. Ini yang Sama saya Leontin. simpan juga ini. Ada Leontin atau Balgis. Iya. Tinggal satu saya pengen hadiahkan. Saya pengen hadiahkan yang ingin benar-benar mau membantu buat pembangunan Masjid Thoraiqul Jannah. Ini saya buka, saya lelang harga 3 juta. Izin Gus. Iya, monggo silakan. Karena ini kemarin harganya 25 juta Gus. Tapi saya turunkan harga karena kan tinggal satu. Barangkali ada yang mau yang belum dapat Leontin Ratu Balgis yang warna putih. Ini saya buka hanya harga 3 juta. Niatkan pembangunan masjid. Intinya niatkan buat pembangunan masjid. Dan ada juga Leontin Leontin kain kiswah. Leontin kain kiswah ini. Ya, Leontin kain kiswah ini nanti Gusnya mau gunakan pengobatan. Iya. Berarti Gus yang pakai mana? Karena saya yakin dengan Leontin kiswah itu bisa menyembuhkan sakitnya yang sampai kejang-kejang itu. Nah, ini kalau teman-teman nanti ini kan beliau menggunakan untuk pengobatan, tapi jangan percaya ini hanyalah benda biasa, tetapi sesuatu benda ini ada sesuatu yang istimewa lah. Kalau ini mau dipakai untuk pengobatan, ada amal-amalannya. Iya, ada amal-amalnya. Tawasulnya, ada bacaannya, ada puasanya selama 41 hari. Yang penting yakin dalam diri kamu, benda ini sebagai perantara untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Betul. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Dan intinya kan di dalam benda ini kan ada ada kain kiswah. Kain kiswah ini kan penutup makam Rasulullah. Iya. Kita mungkin bisa ke sana, kita mungkin nggak bisa ke sana. Tapi gimana menjelaskan Gus? Iya. Masalah kain kiswah. Ya, kain kiswah ini adalah penutup makamnya Nabi. Iya. Jadi kita berharap dengan penutup makamnya Rasulullah ini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, baik di dunia maupun ya. Ya udah Bang, biar nggak terlalu malam, keburu mereka tidur, kita langsung masuk aja. Namun sebelum kita berselawat dulu ya. Ya, Gus. Buruan sahabat yang ingin Leontin ini bisa chat admin di +628133332277. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa Rabbul awwalina, Huwa Rabbul akhirina, Huwa Rabbi wa hasbi, Huwa khairul raziqina, Huwa Rabbi wa hasbi, Huwa khairul raziqina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Bismillah, tetap semangat Ya, siap. dakwah, Ya. mengajak kebaikan, walaupun cacian, fitnah, tetap kita harus istiqomah. Ya, Apapun yang terjadi itu adalah dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi saksi kita nanti Bang, dakwah kita. Ayo, rekam terus ya. Aku yang buka videonya, Gus. Enggak apa-apa. Enggak punya apa-apa. Astagfirullah. Bang Adit ini luar biasa. Terlalu hati-hati banget sih. Sudah Bang. Biar saya buka aja Bang, enggak apa-apa Bang. Ayo. Kawasan
dilarang parkir. Oh. Ayo, kameramen hati-hati ya, jangan sampai dulu ya apa lah. Di sini tempatnya Musa kemari antar. Iya bang. Oh, ini kemarin kamu ngantarkan ke sini Cak Musa ya? Banyak motor-motor di sini, ternyata. Ayo, Bismillah. Pas, sini hati-hati. Bagus. Alhamdulillah. Allahumma. Ini seperti bangunan yang sedang bangunan ya? Hah? Seperti bangunan besar yang kayaknya belum selesai bang. Ya. Langsung masuk aja nggak apa-apa, ini nggak ada penjaganya. Penjaganya nggak ada. Kan Musa kan katanya di sini katanya. Gak kita masuk. Kita kan ke sini untuk silaturahmi. Ya. Ini sepertinya bangunan. Oh itu ada orang-orang. Luas banget ya. Ini ajaran ini kalau dibiarkan berkembang ini bahaya bang. Ini sudah mulai punya markas di sini. Sudah mulai punya bangunan di sini. Ini mulai pembangunan besar. Kalau nggak segera ini dimatikan, ajaran seperti ini bahaya. Bisa merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Pokoknya kita jangan sampai kalah. Ada lagi nih. Assalamualaikum. Mau apa lagi kamu? Mau apa lagi? Sebentar sabar. Tujuan kami di sini baik, ya kan? Tujuan kami baik, nggak ada niat buruk sama sekali. Tujuan kami di sini seperti yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Antum itu membuat jamaah saya sampai sekarat seperti itu. Dengan sihir apa itu? Kok sampai Astagfirullahaladzim. Kami tidak punya sihir, Pak. Kami bukan orang musyrik. Kami tidak punya sihir. Kami tidak pernah bersekutu dengan iblis. Tapi Ustaz, nyatanya nyatanya seperti itu. Kejang-kejang seperti sampai hari ini. Itu namanya ma'unah. Pertolongan dari maunya Allah. itu apalagi? Ketika dia mau menyerang kami, tiba-tiba dengan spontan diam terkejang-kejang, itu kan namanya ma'unah. Itu di ajaran kami itu namanya sihir. Astagfirullah. Sihir itu sesat. Berarti panjenengan itu mengamalkan sihir juga. Kok tahu kok menjas itu sihir? Ya kan itu di luar nalar kita, di luar logika. Tidak bisa dipikir dengan otak. Maka dari itu niat kami baik, niat kami tulus di sini ingin menjenguk seperti yang diajarkan Rasulullah menjenguk yang sedang sakit. Mohon izin. Tujuan kami di sini Ini baik. saya keberatan. Antum ke sini, ujuk-ujuk ke sini, kalau nggak mau berniat buruk mau apa lagi antum? Apa mau nambahin sihir itu? Apa antum mau membunuh sekalian? Kita bukan pembunuh, mohon maaf. Kita bukan penyihir. Mohon maaf ya. Kami datang ini baik-baik ya. Kami datang ke sini bukan untuk cari masalah. Tapi ini saudara. tidak wajar. Antum kemarin sudah menyerang kita. Terus ujuk-ujuk antum ke sini. Kalau kita nggak curiga, nggak wajar ini namanya. Jelas. Saya seperti ini aja kejang-kejang itu hanya. Intinya kami datang cara baik-baik, nggak mau cari masalah. Kalau saya mau cari masalah, ya saya itu tahu ciri-ciri orang munafik itu dia seolah-olah terserah. orang munafik itu seolah-olah dia perhatian, dia menunjukkan kasih sayang, tapi aslinya dia mau membunuh. Astagfirullah. Buanglah suudzon itu. Kita itu diajarkan oleh Nabi husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ustaz, antum jangan mengajarkan kan tentang suudzon. Kita berpikir dengan logika saja, Ustaz. Bukankah kejadian kemarin masih belum cukup? Kalau pengikutnya panjenengan itu hanya pura-pura. Kalau sekarang Anda memfitnah saya. Saya sudah maafkan itu meskipun Anda belum minta maaf. Ustadz, kalau sekarang dia pura-pura ya, sampai 2 hari. mulai dari kemarin sampai sekarang dia sekarat itu gimana? Itu kepura-puraan. Sekarat itu karena perbuatannya yang terlalu menggebu-gebu ingin memukul saya dan. Terus kalau seperti ini gimana Ustadz? Makanya kami ke sini ingin membantu, Ingin menjenguk. ingin menjenguk. Ini kami bawa oleh-oleh juga. Mohon dia Gimana? ditolak. Niat kita baik. Ini sudah menderita ini Tapi keluarganya. harus dijaga ini. Kalaupun dia mau ke situ harus kita jaga. Ya pasti. Boleh. Pasti. Monggo silakan. Siapa tahu dia membawa senjata tajam gitu. Nggak tahu. Masya Allah, kita bukan teroris. Cuma bawa madu, Bu. Madu. Kita bukan teroris ya bang.
Mau madu aja kalau bawa. Tidak apa-apa. Siapa tahu kamu taruh racun di situ. Nah, Astagfirullahaladzim. Kalau perlu nanti aku yang minum dulu. Saya bukannya apa-apa. Saya Dengan tahu kejadian itu otak-otak kan- antum-antum Oke, ini. oke. Kalau kemarin mungkin saya kasar, hari ini saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Masya Kalau Allah. saya Tidak semudah itu. Kamu sudah menyerang jamaah saya sampai seperti itu. Dengan enaknya ucuk-ucuk minta maaf. Kami tidak menyerang. Saya tekankan, silakan dilihat videonya. Beliau yang mau menyerang, tiba-tiba kejang. Kami kan diam, saya kan duduk. Ustadz, kita gimana mau lihat video? HP aja kita nggak bawa. Nah. Kita ini sudah pure. Kita sudah banyak mengamalkan sunnah. Jadi hal-hal kayak gitu sudah kita tinggalkan. Karena itu manfaatnya hanya kecil. dan tidak masuk akal itu. Untuk itu nggak perlu datang lagi ke sini. Ya, kamu sebagai jamaah saya usir. Saya nggak mau. Keluar. Tolong Saya nggak usir butuh beri itu. kami kesempatan karena kami mungkin saya kemarin juga melakukan kekerasan. Usir. Saya nggak mau tahu. Saya nggak butuh. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya nggak butuh. Beri kesempatan bagi kami untuk menjenguk. Karena kami datang ke sini itu niatnya baik, niat kami tulus. Niat apa tuh? Nanti tambah. Ya, usir. Ayo. Kalau kamu Saya tidak mau dia ada di sini, usir. kekerasan, kalau kamu mau kekerasan, kami udah pernah ke sini sebelum kejadian ini. Bisa ke sini, tapi saya nggak mau. Tolong ya. Usir. Ya, usir. Usir langsung bawa sana. Tolong dulu, Pak, tolong. Usir. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Niat kami baik kok. Kami nggak ada niat buruk. Kami juga nggak merusak properti panjenengan yang ada di Ustaz, sini. Ini tempat bekerja ini soalnya. Iya, Itu punya Ustaz. anak itu. iya. Nah, justru itu kita pengen ketemu dan Wong kemarin ndak apa-apa kok, itu ndak masuk logika itu, kok bisa kejang-kejang kayak gitu. Ustadz Idris, antum kurang apa lagi? Sekarang keluarganya dia itu menderita. Sekarang dia tidak bisa bekerja. Gimana dia menghidupi keluarganya, adik-adiknya, dan lain. Ini antum ini melakukan kezoliman. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Jadi gimana nasibnya mereka? Sekarang dia nggak bisa apa-apa. Terus Dia datang ke sekarat. sini mau Ujuk-ujuk. nambahin lagi. Apa mau membunuh sekalian? Astagfirullah, kami bukan pembunuh. Beri kesempatan kami untuk berbuat baik kepada jenengan. Izinkan, bukankah sama muslim itu dianjurkan untuk menjenguk yang sedang sakit? Lihat itu, adiknya menderita, adiknya Ini menangis, istrinya masih dalam perjalanan adiknya ini. bingung. Tahu Harus keadaannya apa? kayak gini. Istrinya dari perjalanan dari kampung ini mau ke sini. maka dari itu kan kita juga pengen ketemu. Kita pengen lihat kondisinya seperti apa. Jangan dulu. Panggil adiknya. Jangan dulu. Biar antum-antum ini tahu adiknya seberapa menderitanya, Astagfirullah. seberapa bingungnya. Kalau tulang punggungnya tidak ada, siapa yang menghidupi mereka? Justru itu, kami di sini itu ada niatan untuk membantu. Kami prihatin. Apa yang antum prihatinkan setelah antum lakukan sihir seperti itu? Dia menjadi sekarat seperti Astagfirullah, itu. kami tidak melakukan sihir. Buktinya dia kejang-kejang mulai dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Beruntung masih ada adiknya. Dek, sini dek. Oh, Gimana? ini yang namanya Iya, Ustadz. iya, ini dia Ini yang yang membunuh kakak saya. dia yang menyihir kakak kamu. Saya tidak ada niat untuk membunuh, apalagi nyihir. Kami bukan penyihir, kami Jadi bukan gimana? pembunuh. Tanggung jawab antum yang sudah berbuat seperti itu. Makanya izinkan kami untuk menengok Tanya keadaannya seperti adiknya. apa. Tanya adiknya, kamu gimana? Kamu terima kakak kamu diperbuat kayak seperti itu? Astagfirullah. Saya nggak terima. Ini yang namanya Ustadz. Iya, dia Dek, sudah sihir dia. adek nggak tahu kejadian sebenarnya. Adek nggak tahu. Kemarin kakak saya sebelum berangkat ke Ustadz, dia masih baik-baik aja. Kenapa pas pulang dari Ustadz, dia kayak gitu? Adek, dengarkan dulu penjelasan saya. Saya nggak pernah bermaksud jahat kepada kakaknya, adek. Ya nggak, Bang? Dan kami punya bukti dan data semua di video rekamannya dari awal sampai akhir kronologi, nggak ada kan? Ustadz. Tapi buktinya dia sekarat sampai sekarang. Kejang-kejang itu. Makanya kan kita pengen jenguk. Terus mau apa? Habis dijemur mau apa? Mau kau racunin dengan ini? Gimana? Mau kau racunin dengan yang kamu bawa ini? Gimana Ustadz? Intinya saya sebagai adik
minta pertanggungjawaban dia. Iya, nggak apa-apa. Memang harus kamu harus minta tanggung jawab sama Ustadz ini. Insya Gimana Allah. baiknya aja. Insya Allah, makanya izinkan saya untuk menjenguk, izinkan saya untuk menengok. Kalau saya nggak tahu keadaannya, bagaimana saya mau membantu? Ini terserah kamu, Dek. Kamu mau izinkan apa aja terserah kamu ini. Soalnya ini yang membuat kakak kamu seperti itu. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja. Terserah kamu. Dia punya istri sama anak. Gimana mau nafkahin dia kalau dia nggak bekerja? Maka dari itu, saya mohon dengan sangat, izinkanlah kami menengok, izinkanlah kami menjenguknya. Barangkali kedatangan kami di sini dengan menjenguknya beliau, dibarengi turunnya hidayah, dibarengi turunnya maunah dari Allah. Sudah Ustadz, jangan banyak bicara. Sekarang antum kesini terus mau mengobati jamaah saya dengan lantaran apa? Wong ini toh sudah terjadi. Dia sudah sekarat. Doa usilahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Kami yakin dengan doa, Saya biiznillah. dengan sihirnya antum saya sudah tidak percaya. Astagfirullah. Kami sekali lagi kami jelaskan, kami tegaskan bahwa kami bukan penyihir, apalagi pembunuh. Nauzubillah min dzalik. Tapi buktinya Ustadz, sekarang Anda mengelak gini. Bukti yang mana lagi kalau kami ada penganiayaan, kalau kami ada sihir di situ? Nggak ada. Buktinya dia sekarang sekarat. Adik, Kecang itu. saya mohon adik percaya dengan kami. Adik bisa menyaksikan rekaman-rekaman yang ada di video kami. Biar adik tahu, tidak terprovokasi oleh mereka. Ini semua fitnah, adik. Niat kami ke sini tulus, ingin menjenguk kakaknya adik. Gimana kita mau lihat video, kita HP aja nggak bawa. Terus HP tidak punya. Tapi kan kamu Apa? ada di kejadian itu. Yang menyerang Gusnya siapa? Tolong jangan dipelintir ya. Kita tidak memelintir. Kita lihat fakta. Sampaikan kejadian yang sebenarnya. Kalau Apa? kamu pengen marah, kamu bisa marah. Kakaknya dia sudah memfitnah Gus. Tapi saya tidak terima. Soalnya kakaknya dia Sudah kalian aniaya dulu Udah sampai saya bapak belur ya. Bapak belur gimana? berangkatnya saya Perban yang tempel itu kan itu hanya tipuannya dia. Kemarin dia diperban. Dia memar-memar. sampai kejang-kejang. Awal mulanya kan itu. Oh, kalian tidak menganiaya, mungkin tidak terjadi seperti Yang itu. menganiaya siapa? Ya, antum-antum semua ini. Asalkan adik tahu, itu semua bohong. Mereka fitnah. Justru saya yang dianiaya oleh mereka. Saya yang kenyataannya itu dipukul. Gini aja, Kejang-kejang. gini adik. Kamu percaya kita yang sudah lama bersama adik, apa sama mereka? Ya Yang justru baru. percaya inilah. Saya berharap kakaknya adik ini nanti sadar dan bertaubat kalau perbuatannya itu salah. Mau mengakui kesalahannya dan bertaubat di jalan Allah, saya yakin pasti diberi kesembuhan oleh Allah. Sudah, gini aja Ustadz. Kalau memang Ustadz mau mengobati jamaah saya, silahkan. Kita bawa ke sana. Tapi kalau jamaah saya semakin parah, apalagi meninggal, kalian akan saya bikin perhitungan panjang ini. Paham? Ayo deh, tunjukkan di mana kakakmu deh. Sabar ya. Astagfirullahaladzim. Beginilah sahabat dakwah. Ya, kita harus tahan banting, harus kuat. Caci maki, direndahkan, difitnah. Ayo. Sungguh memprihatinkan keadaan rumahnya ya Bang. Insyaallah. Assalamualaikum. Ini rumah salah satu pentolan atau tokoh ini siapa? Ini penasaran tokoh ini siapa? Bisa dicek di video sebelumnya. Lihat ini Ustadz. tuh. Assalamualaikum. Lihat ini. Ini gara-gara sihir kamu ini Ustadz. Saya minta pertanggungjawaban antum ini. Udah nggak bisa bekerja lagi. Gimana Dasar mau tukang nafkahin anak sihir. istrinya? Adik, kemarin tuh kejadiannya kakaknya adik itu mau memukul saya, bahkan membawa parang.
Bohong itu. Astagfirullahaladzim. Dia itu tukang sihir. Kami ada rekamannya. Jangan Kakaknya percaya, adik. Dek. Dia tuh, Boleh saya minta waktu untuk bicara? tapi Biar saya menjelaskan kepada keluarganya, kepada adik ini. Biar nggak terjadi fitnah. Supaya apa? Supaya dia cepat sembuh. Pengen kan kakaknya dengan sembuh? Beri kami kesempatan untuk menjelaskannya. Dan kami ada data. keluarganya semakin menderita ini, Ustaz. Gimana tanggung jawabmu, Ustaz? Anak istrinya sampai istrinya nih mau pulang kondisi si suami kayak gini. Iya. Izinkan dulu Gus Nyai berbicara. Saya ingin meluruskan apa yang terjadi sebenarnya, Dek. Beberapa hari yang lalu, beliau ini beserta rombongan datang ke rumah saya. Tanpa permisi, tanpa salam, Nafik. tiba-tiba Oh, menendang itu. ketika kami sedang berzikir. Berawal dari situ, Dek. Kemudian yang kedua, beliau datang lagi. Siang hari bersama ketua. Saya Gimana, Dek? dipukuli, Buktinya kayak saya gitu, disiram Dek. kopi. Kamu Tapi saya nggak ada berjanji apa, balasan. Dek? Dan yang ketiga, beliau mau menyembelih saya. Di saat itu tiba-tiba kejang. Dan itu kami semua ada datanya, kami ada rekamannya. Saya mohon adik percaya dan bisa menyaksikan rekaman itu. Itu bukan rekayasa. Dan kita kejadian itu kita live streamingkan. Wes, terserah kamu, Dek. Kamu percaya kita atau percaya penyihir-penyihir ini? Astagfirullah, kami Ya. bukan penyihir. Ini Allah, kami bukan penyihir. Terserah kamu, Dek. Gimana ini bang? Ya, kamu harus minta tanggung jawab sampai kakak kamu kayak gini. Sembuh Astagfirullahaladzim. beberapa hari nih nggak bekerja ini. Gimana? Tanggung jawabnya gimana ini? Oke. Kalian mau minta saya tanggung jawab seperti apa? Ya, Kita sudah niat baik datang ke ya antum sini. harus kembalikan dia seperti semula. Harus menghilangkan sihirnya antum. Gak tahu antum mau berbuat apa, terserah antum. Yang penting saya mau jamaah saya berangkatnya sehat. Sekarang jadi sehat lagi. Bukan sakit-sakitan kayak gini. Baik. Izinkan kami untuk mencobanya. Kalau kalian berkenan, Terserah. Tapi kesepakatan tetap dari awal tadi. Kalau sampai jamaah saya lebih parah, apalagi sampai meninggal, Kita buat perhitungan. kita lebih panjang. buat perhitungan. Kita bikin masalah ini tambah menjadi panjang. Intinya Bang. saya sebagai adik mau pertanggungjawaban Ustadz. adik mau saya tanggung jawab seperti apa? Mau uang. Uang? Untuk apa? Untuk biaya kakak saya. Berobat ke dokter? Ini bukan sakit medis, Dek. Tapi ini adalah karma. Apa itu karma? Kita diajarkan itu, tidak ada itu. Ajaran apa Astaga. itu? Mohon jangan dipatahkan dulu. Biarkan saya berbicara Ya. dulu. Ya sudah, adik. Kan udah sopan sekali. Ya sudah, adik. Ya. Kami ada uang sedikit. Di sini kami ada uang cash. Jangan diterima dulu. Lihat kakakmu masih kejang-kejang, masih sekarat. Masa mau dikasih orang sudah dulu aja kamu? Dek, gimana kamu itu? Suruh ngobatin dulu kakakmu, biar sehat dulu. Ya, Ya deh, kamu minta uang deh. Buat berapa deh? Intinya saya mau minta uang sama Ustadz. Ya udah, bawa kita ke ada. dokter, bawa ke dokter gitu. Ya udah, kita ada uang cash 3 juta kasih, Bang. Apa 3 juta? Loh, lah Kurang. berapa? Astagfirullah. Ayo deh, kamu bilang deh. Ke dokter sekarang berapa dek? Ini kakak saya sampai kejang-kejang. Gimana ini? Saya minta 50 juta. Astagfirullahaladzim. Kenapa ke dokter sampai semahal itu biayanya? Sekarang biaya dokter berapa Ustaz? 50 juta kecil kayaknya. Tidak sebanding dengan dia yang Orang sekarang. sakit biasa aja mahal. Anaknya aja berapa hari nih nggak dikasih. Ayo cari pekerjaan. Udah Pak. berapa lama? Sakit ini. Begini Kecil aja. tuh 50 juta. Baik. Begini aja. Apa? Kami mohon diizinkan untuk mendoakan barangkali Allah. Enggak. Doa seperti apa lagi Ustaz? Ini sakit kayak gini pasti harus ke dokter. Harus kita cek. Mungkin. Terus gimana, ada penyakit apa? Apa didoakan? Mau Ustaz tambah sihir lagi? Ustaz pulang dari sini dia sekarat lagi? Gimana Ustaz?
Tanggung jawabnya Ustadz ini gimana? Mohon suaranya direndahkan dulu. Kita udah lembut. Tapi saya sudah tidak tahan ini. Terlalu berbelit-belit. Kasih uang 50 juta selesai. Maksudnya apa ya? Kok kayak gini? Ya kita Justru- nggak ada maksud apa-apa Ustadz. Justru kalau kita kayak dipatok segini segitu itu malah kami akan semakin berat untuk memberinya. Logikanya sekarang berobat itu mahal Ustadz. Sekarang gimana? Ke dokter gak cukup. Uang 30 juta, 25 juta. Uang apa itu Ustadz? Terus Ustadz mau mendoakan. Ya gak sebanding. Gimana Ustadz ini? Logikanya dipakai. Dek, terus kamu harus minta pertanggungjawaban, Dek. Jangan mau kamu. Kalau hanya 3 juta, buat apa 3 juta itu? Udah, Dek. Kamu sebutin aja, 50 juta itu untuk apa aja, sebutin. Kebutuhan keluarganya dia, Dek. Dia udah lama tidak bekerja. Buat anaknya, buat sekolah, buat beli baju-baju anaknya, buat make upnya istrinya. Gimana ini? Masa mau dikasih 3 juta? Iya, 3 Dari juta buat mana beli ini? pampers aja itu. Ustadz, Itu nggak logis. Itu nggak logis kalau segitu. intinya Ustadz mau tanggung jawab apa tidak? Itu namanya pemerasan, Kita memeras Bang. apa Kalau itu? kayak gitu. Ustadz, itu sesuai kebutuhan, Ustadz. Gimana kita meras? Justru dengan Anda seperti ini kami jadi makin Apa? bimbang untuk Bang, memberikan apa? uang. Sekarang gini Ustadz, kesini niatnya mau apa? Mau tanggung jawab atau mau cuma melihat dia sekarat kayak gini? Lihat, dia kejang-kejang kayak gini. Ini sihirnya Ustadz ini. Itu bukan Astagfirullah. sihir. Bukan sihir. Kita nggak pernah main-main sihir. Kalau bukan sihir gimana lagi? Mau apa? Makanya kalau Anda mengklaim ini sihir, izinkan kami untuk mengobatinya dan Iya, mendoakannya. Yang penting 50 juta itu tadi, kasihkan adik ini. 50 juta kasihkan, masalah selesai. Atau gini aja lah. Kami yang bawa ke rumah sakit. Kalau memang seperti itu. Perlu repot-repot, nanti malah kamu buang dikali, repot kita. Astagfirullah, kami nggak sejahat itu, Bang. Tapi kita boleh curiga. Betul. Jadi gimana, Dek? Kasih aja 50 juta, selesai masalah itu. Bagaimana Adik kalau misalkan Adik mengizinkan saya untuk mencoba mengobati beliau? Gimana, Bang? Ya, dilihat aja deh. Dia maunya seperti apa. Saya takutnya malah jadi parah. Nanti Gimana? dijeburin ke kali. Ya, makanya itu, Dek. Kan kita cuma Dengan mau apa? mendoakan. Enggak, di sini kami nggak membawa kemana-mana, Dek. Kami tetap Dengan di apa? tempat ini dengan doa. Doa usilahul mukmin. Doa seperti apa, Ustaz? Ya dia semoga dia cepat sembuh. Makanya beri kami kesempatan. Kamu percaya dengan doa nggak? Ya, saya percaya, Ya, saya udah. berdoa. Makanya izinkan Gusnya untuk mendoakan beliau ini. Terus dengan cara Barangkali- apa? Dengan cara Cara apa? apa? Ya terserah dengan beliau. Nah, kayak gimana? Ya udahlah, Ustaz. Gimana, wis? Terserah Ustaz. Tapi awas saja sampai ini menjadi tambah parah. Masalah tambah panjang. Terserah Ustaz. Maunya gimana? Gimana, Dek? Apakah Adik berkenan sebagai keluarganya? Apakah Adik mengizini? Gimana, Bang? Saya tanya sama Adik, gak tanya sama dia. Karena Adik yang punya hak di sini sebagai adiknya, sebagai keluarganya. Terserah kamu, Dek. Saya juga capek. Dari tadi bicara nggak kamu tanggepin. Ya udah, gimana baiknya aja kakak saya supaya sembuh. Ya sudah, beri kami waktu. Kami minta, boleh minta 1 gelas air. Sudah, Oke. ambilkan dulu. Ayo Bang, bantu Nanti saya. temani dia, Kak. Iya, kita tepat beliau. Siapa tahu. Adik, nggak usah kemana-mana, Adik di sini aja. Nanti saya takut ada fitnah lagi. Bapak, siapa lagi yang mau Ustaz keluarkan? Kami bukan penyihir, Bang. Awas kamu kalau dia tambah parah. Antum nggak bakalan pulang. Astagfirullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شفاء عاجلا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah itu lihatan dek, malah parah itu dek, gimana dek? Sama kejang-kejang. Mati itu kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin ani bil qahri azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya mudillu kullu jabbarin ani bil qahri azimi sultani. Ya mudillu kullu jabbarin ani bil qahri azimi sultani. Ya mudillu kullu jabbarin ani bil qahri azimi sultani. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah mengampunkan semua dosa-dosanya. Alhamdulillah dia sudah membuka matanya. Sepertinya dia belum sadar total, Bang. Bang kasih madu. Oh iya, Gus. Madu Ruqyah, Bang. Ini madu sudah didoakan para habaib, para ulama. Saya yakin dengan kekuatan doa atau usilah mukmin. Tuangkan madu itu, Bang. Teleponnya apa lagi? Muhammad Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Ini untuk menyadarkan dia karena dia belum sadar total. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turun sulap. Astagfirullah. Ini kalau sampai dia sehat lagi ini udah kelihatan sihir. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulul lil hadisil amimi ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wah, bisa aja Ustaz. Dia sudah nggak kejang-kejang lagi. Iya Ustaz, ini kan memang ulahnya Ustaz ya. Supaya kita sanjung, supaya kita berbalas budi atas Ustaz apa yang dilakukan Ustaz paling enggak terhadap jamaah saya. kalau kalian punya hati nurani paling enggak berterima kasih, bukan malah menghujat kami. Paling enggak karena kakak kamu ini sudah sadar. Itu sudah jelas-jelas sihir Ustaz. Astagfirullah. Gimana kok
yang nyihir ustadz terus yang ngobatin ustadz itu sudah kelihatan, sudah Itu bukan sihir, tapi itu adalah doa, itu bacaan burdah. sihir ya, itu sihir itu Dek. Ya sudah, terserah kamu lah. Yang penting kakak kamu sembuh. Niat saya cuma membantu. Ya bang? Intinya niat kita baik, mau membantu. Ya udahlah. Terus kamu gimana untuk keluarganya yang kemarin menderita itu? Kamu minta ganti rugi juga enggak? Minta dong. Astagfirullahaladzim. Tidak cukup. Masa hanya Ya udah bang, diberikan kasih 3 juta bang. Gimana itu bang? Oh, Kami 3 ada. juta. Kami cuma ada uang cash 3 juta saat ini. 50 juta. 50 juta. Ya ini ada 3 juta. Apa cukup begitu itu? Berapa? Di sini ada uang cash 3 juta dan ini ada madu. Siapa yang sakit, insya Allah bismillah atas madu ini dan obat-obat herbal di situ, mudah-mudahan diberikan Nah, ini kesembuhan. bukan palsu ya. Kita lihat ini. Ini. Dan ya. Monggo. Mau diterima? Oke, Bahkan Mbak. Gimana bang? ya udah, nggak apa-apa, terima aja. Tapi tetap Ustadz ya. Nanti kalau sampai ada apa-apa lagi dengan jamaah saya menuntut ke Ustadz. Paham? dia sudah sadar. Ya udah. Semoga dia mengakui semua kesalahannya. Saya berharap kamu mau bertobat dan kamu tahu jalan yang sebenarnya. Jalan yang ikhlas, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang benar. Semoga kamu bertaubat, tidak fitnah lagi. Semoga Allah angkat penyakit zahir batin kamu fi taatillah, fi taatil Rasulullah. Dan saya minta maaf ya. Ya udah yuk. Mohon maaf ya belum mengganggu, saya minta maaf ya. Usir aja. Ya, nggak usah didorong-dorong. Mohon maaf ya. Ya udah kami mohon pamit Dek ya. Semoga bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa bang? Alhamdulillah Allah buka sudah jelas kayak gitu. Tapi mereka masih belum percaya bang. Ya Nggak apa-apa, Allah. Gus. Yang penting kan Allah. kita udah membuktikan. Tapi Allah. sebenarnya sejujurnya saya nggak terima sebenarnya, Gus. Allah betul-betul menguji kesabaran kita. Ya Allah, astagfirullah. Disinilah tingkat kesabaran hambanya betul-betul diuji oleh Allah. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Ya udah ya bang, sahabat. Semoga ini bisa menjadi hikmah, pelajaran buat kita semua. Tentang arti kesabaran, arti keikhlasan. Inilah dakwah. Jalan ini memang terjal tapi dibayar mahal. Jalan ini memang penuh duri tapi dicintai Nabi. Sakit. Kadang sampai meneteskan air mata. Sampai di sini Allah betul-betul membuat kita kuat. Iya, Gus. Semoga kita selalu diberikan kekuatan. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Cukup sekian saudaraku, doakan kami berikan istiqomah, zahiran wa batinan. Walaupun diuji, walaupun dipuji, walaupun disanjung, kami tetap istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bang pulang. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris
kami tercinta, Torik Kujana, kebanggaan kita panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia, Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana,